Secara prinsip, masyarakat dianggap harus tahu hukum ketika peraturan telah dipublikasikan. Namun yang menjadi perhatian adalah agar pengusaha dapat mendapatkan edukasi dan advokasi agar dapat mengetahui ketentuan yang berlaku dan bagaimana mematuhinya. Perlu dipahami, dalam hubungan industrial, aspek formal harus diperhatikan, tidak hanya aspek material saja, agar tidak salah melangkah ketika menghadapi perselisihan hubungan kerja dengan karyawan. Kami uraikan tata cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industri. Yang pertama ada perundingan bipartit, yaitu perundingan dua pihak antara pengusaha atau gabungan pengusaha dan buruh atau serikat buruh. Bila dalam perundingan bipartit mencapai kata sepakat mengenai penyelesaiannya, maka para pihak membuat perjanjian bersama yang kemudian didaftarkan pada PHI setempat. Namun, apabila dalam perundingan tidak mencapai kata sepakat, maka para pihak yang berselisih harus melalui prosedur penyelesaian perundingan tripartit. Yang kedua ada perundingan tripartit, yaitu perundingan antara pekerja dan pengusaha dengan melibatkan pihak ketiga sebagai fasilitator dalam penyelesaian PHI di antara pengusaha dan pekerja. Perundingan tripartit bisa melalui mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Yang pertama ada mediasi, penyelesaian melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator dari pihak Depnaker, yang antara lain mengenai perselisihan hak, kepentingan, PHK, dan perselisihan antar serikat buruh dalam satu perusahaan. Dalam mediasi, bila mana para pihak sepakat, maka akan dibuat perjanjian bersama yang kemudian akan didaftarkan di PHI. Namun, bila mana tidak ditemukan kata sepakat, maka mediator akan mengeluarkan anjuran secara tertulis. Jika anjuran diterima, kemudian para pihak mendaftarkan anjuran tersebut ke PHI. Di sisi lain, apabila para pihak atau salah satu pihak menolak anjuran, maka pihak yang menolak dapat mengajukan tuntutan kepada pihak yang lain melalui PHI. Yang kedua ada konsiliasi, yaitu penyelesaian melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang konsiliator yang ditunjuk oleh para pihak seperti mediator, konsiliator, yang berusaha mendamaikan para pihak agar tercipta kesepakatan antara keduanya. Bila tidak dicapai kesepakatan, konsiliator juga mengeluarkan produk berupa anjuran. Yang ketiga ada arbitrase, yaitu penyelesaian perselisihan di luar PHI atas perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat buruh dalam satu perusahaan yang dapat ditempuh melalui kesepakatan tertulis yang berisi bahwa para pihak sepakat untuk menyerahkan perselisihan kepada para arbiter. Keputusan arbitrase merupakan keputusan final dan mengikat para pihak yang berselisih, dan para arbiter tersebut dipilih sendiri oleh para pihak yang berselisih dari daftar yang ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja. Solusi yang ketiga dengan pengadilan hubungan industrial, yaitu bagi pihak yang menolak anjuran mediator dan juga konsiliator dapat mengajukan gugatan ke PHI. Tugas PHI antara lain mengadili perkara perselisihan hubungan industrial, termasuk perselisihan PHK, serta menerima permohonan dan melakukan eksekusi terhadap perjanjian bersama yang dilanggar. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi ini adalah penyebab terjadinya kasus hubungan industrial adalah karena tidak terpenuhinya hak dan tidak dilaksanakannya kewajiban masing-masing pihak. Kasus tersebut biasanya ditangani oleh pihak Dinas Tenaga Kerja. Sekian materi yang dapat saya sampaikan tentang perselisihan hubungan industrial.
Saya Novi Noviani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.